Pernah ketemu teman setan kayak gini gak bro? Tiap kali lo ajakin buat kebaikan, dia selalu bilang, yang penting kan good looking sama kaya. Diajak olahraga nolak. Katanya, gak penting olahraga, yang penting good looking sama kaya, lo bakal dapet cewek. Lihat orang lagi belajar, dia ngejek sambil bilang, gak penting belajar, yang penting good looking sama kaya. Tiap lihat tips pengembangan diri, kayak tips buat belajar public speaking, dia menghina lagi sambil bilang, gak penting goblok, lo ganteng, lo aman. Dia selalu komen kayak gitu di medsos, dan dengan bilang yang penting good looking sama kaya, dia ngerasa pintar dan cerdas banget. Padahal sebenarnya itu argumen basi. Itu cuma alasan buat dia males-malesan. Males buat olahraga, males buat belajar, males buat kerja keras. Caranya si teman setan buat jadi kaya gimana? Coba tebak, dia main judol bro. Karena dia ngerasa main judi online itu kerja keras. Terus tiap kali lihat cowok yang lagi berusaha jadi lebih good looking, dia selalu ngejatuhin dengan bilang, good looking itu anugerah dari Tuhan. Lo berusaha kayak apapun juga gak bakal jadi ganteng. Padahal, itu cuma alasan lagi buat males-malesan. Jangankan merawat diri, dia mandi aja males. Buat dia, yang bikin lebih ganteng itu kalau pas lagi ngerokok sambil mabuk sama minum. Dia bilang, cowok gak ngerokok itu bukan cowok sejati. Terus, cara buat narik cewek gimana? Ya, dengan mengasihani diri sendiri. Bilang, kamu pasti gak mau ya sama cowok jelek kayak aku. Pas ditolak, dia bakal bilang, semua cewek sekarang toksik, cuma nilai dari penampilan. Terus balik lagi mengasihani diri sendiri. Posting status sedih dan penuh kebencian buat narik simpati. Berhenti di situ. Enggak bro, dia benci banget kalau lihat lo berusaha naik level. Kalau lihat lo gym, dia bakal bilang, wah nge-gym, mau jadi homo lo ya. Lihat lo ngerawat diri, dia bakal bilang, lo kok sekarang kayak banci bro. Ngeselinnya, dia bakal bawa-bawa agama dengan cara yang salah. Bilang, kalau improve diri itu artinya nggak bersyukur sama pemberian Tuhan. Atau, gue nggak perlu kok ngejar dunia, yang penting akhirat. Padahal sendirinya nggak pernah ibadah, dan pakai alasan itu cuma buat apa? Buat males-malesan. Oh iya, teman satu ini juga punya hewan favorit. Hewan favoritnya adalah kepiting. Tahu nggak kenapa? Jelasin di kolom komentar ya kalau lo tahu. Nah, sekarang kita bahas versi ceweknya. Lo pernah denger kan? Cewek-cewek yang kalau perlu duit tinggal ngangkang alias loantrepreneur. Nah, dia akan selalu bilang kalau dia ngerjain itu karena terpaksa, karena keadaan yang sulit. Ya memang awalnya terpaksa, tapi lama-lama keterusan dan keenakan. Gimana enggak, tinggal ngangkang aja gaji yang dia dapat bisa puluhan kali lipat dari cewek-cewek yang kerja keras secara halal. Awalnya kepepet, sekarang jadi keenakan. Dan dia nggak bisa berhenti, karena udah terlanjur dapat lifestyle mewah dari duitnya. Nggak ada rencana buat berhenti kerja kayak gitu. Duitnya nggak pernah ditabung, karena dia mikir, uang dari kerjaan itu adalah uang setan. Harus cepat-cepat dihabisin buat aktivitas setan juga. Kayak buat foya-foya, dugem, mabuk, ngobat, kayak itulah bro. Cewek kayak gini ngerasa pendidikan gak penting. Yang penting, berani buka-bukaan, udah dapet duit. Padahal dianya sendiri juga SMA gak lulus, karena dulu bandel dan sibuk pacaran sama jamet kampung. Olahraga apalagi, gak perlulah. Nanti kalau gendut tinggal sedot lemak, minta duit dari si om. Bangun pagi, gak pernah. Hidupnya di dunia malam, mabok, minum, bungkus. Terus buat nutupin wajahnya yang kusam karena alkohol dan begadang, dia pakai makeup super tebal sama filter sadis. Kelebihannya ya dia pinter banget ngerayu cowok. Kata-katanya manis, agresif, berani obrol bibir atas dan bibir bawah. Makanya cowok lemah gampang banget kejebak sama cewek gini buat diborotin duitnya. Makanya lo hati-hati ya bro. Hewan favorit cewek kayak gini adalah kelelawar, karena aktif di dunia malam dan hidup dari menghisap darah. Oke, serem kan kalau lo ketemu sama cewek dan cowok yang kayak tadi. Makanya bro, lo juga harus menghindari victim mentality biar lo nggak jadi kayak mereka. Awalnya malas, lama-lama hidupnya bisa hancur. Si cowok hancur lebur karena judi. Harta habis, hutang pinjol, sampai akhirnya di penjara karena nekat ngelakuin kriminal. Si cewek badannya hancur karena penyakit menular seksual, dan karena udah tua, nggak jaga badan, nggak laku jualan lagi, akhirnya hidup sengsara. Nah, cara menghindari victim mentality gimana? Ini 3 action list-nya. Pertama, stop nyalain keadaan atau orang lain dan mulai ambil tanggung jawab penuh. Contohnya, kalau lo sering telat kerja, bangunnya ya lebih pagi, bukan terus-terusan nyalain macet. Yang kedua, fokus energi lo cuma ke hal-hal yang emang bisa lo kontrol. Sisanya lupain aja. Contoh, daripada mikirin badan gue kok nggak bagus-bagus ya pas nge-gym, fokus gimana lo bisa konsisten latihan minimal seminggu 3 kali. Yang ketiga, coba deh cari pelajaran dari setiap masalah biar lo makin tangguh.
Contohnya pas diputusin cewek, belajar apa yang bisa lo perbaiki ke depannya biar nggak terulang lagi. Bukannya sibuk nangis-nangis di medsos. Oke my brother, buat bantu lo belajar psikologi cowok dan cewek toksik kayak tadi, gue udah bikinin ebook terbaru judulnya Tipu Daya Cewek Toksik. Isinya adalah rahasia-rahasia paling toksik cewek dan cowok buat menjebak bangsanya. Lo pelajari, lo bisa terhindar dari bencana mereka. Ebooknya juga full ilustrasi dan gambar, jadi gampang dipahami. Bisa lo baca di kolom komentar, boleh bayar semampunya bro. Oh ya, karena trigger warning, ebook ini bisa di-take down sewaktu-waktu. Jadi pastikan lo baca sebelum keburu dihapus ya. Oke my brother, gue berdoa biar lo bisa dihindarkan dari sifat victim mentality. Terus berjuang ya bro. Gue percaya lo sanggup dan lo cerdas. Salam everyman, semangat bro.